Pemirsa, tahun 2014 tinggal di depan mata, termasuk juga pemilihan umum di bulan April nanti. Sudahkah Anda memilih siapa yang akan menjadi wakil-wakil Anda, termasuk juga siapa yang akan memimpin negara Republik Indonesia? Apakah Anda sudah lihat visi dan misinya? Apakah mereka juga termasuk yang mendukung isu-isu kehutanan? Mengapa ini menjadi penting? Karena ternyata Indonesia sudah menjadi negara nomor 1 dengan laju kehilangan hutan terbesar, 8,4%. Atau data Greenpeace menyebutkan sekitar 620 hektar hutan itu hilang setiap tahunnya. Itu yang kita akan bahas pagi hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya ada Pak Kasmita Widodo. Pak Widodo, Direktur Eksekutif JKPP, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Nanti saya akan tanya pemetaan partisipatif itu sebetulnya seperti apa ya Pak Widodo. Juga ada Mas Teguh Surya dari Greenpeace Indonesia. Apa kabar Mas? Baik. Dan juga ada Mbak Kalisa Khalid Wahana dari WALHI, dari WALHI Nasional atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Itu dia. Berbicara mengenai lingkungan hidup, berbicara mengenai hutan secara spesifik. Mbak Kalisa, ini kan WALHI pernah sampai menggugat Presiden Republik Indonesia. Itu kemarin masalah hutan kebakaran hutan di Sumatera ya. Nah, sebetulnya saat ini apa sih isu hutan yang paling penting yang harus segera dikritisi? Ya, pertama kalau kita melihat sebenarnya problem kehutanan kita itu problem struktural ya. Jadi artinya pendekatannya juga harus pendekatan struktural melihat itu. Pertama kalau kita lihat sebenarnya WALHI menilai selama ini ketiadaan akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan hutan. Nah ini yang seringkali mengakibatkan kemudian konflik tenurial di sektor kehutanan sangat tinggi. Belum lagi pendekatan kekerasan yang dilakukan ketika ada konflik tenurial antara misalnya korporasi dengan masyarakat yang selama ini tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kedua, kita lihat pada korupsi di sektor kehutanan juga sangat mengerikan ya. Karena kita tahu apalagi sistem politik Indonesia sangat transaksional dan hutan merupakan salah satu ladang untuk pundi-pundi keuangan untuk membiayai politik salah satunya. Ketiga, kita lihat carut-marut penegakan hukum. Nah, ini menjadi problem struktural yang harus dibenahi ke depan. Kalau tidak mampu menjawab problem struktural, maka kita hampir bisa dipastikan tidak punya harapan ya. Tapi kalau 2014 ini menggunakan kesempatan pemilu sebagai sebuah agenda politik yang positif bagi perbaikan bangsa ini ke depan, ini harus menjadi tonggak ya untuk membangun komitmen politik tentu saja untuk bagaimana agenda pemilu ini untuk membenahi sektor kehutanan. Dan tadi catatannya adalah agenda politik dibiayai tanda kutipnya dari kehutanan. Salah satunya. Pertanyaannya, sudahkah dikembalikan lagi ke kehutanan dalam artian 2 kali lipatnya harusnya? Harusnya. Dan yang tidak kalah mengerikan sebenarnya kan bencana ekologis ya, yang ditimbulkan akibat hutan yang rusak. Gitu. WALHI mencatat sampai Oktober 2013 sudah 1.000 lebih kejadian bencana. Nah, korbannya itu dalam artian karena manusia ya? Salah satunya karena salah urus negara dalam pengelolaan sumber daya hutan dan kebanyakan adalah banjir dan longsor. Oke, nanti saya akan tanya salah urusnya seperti apa detailnya. Saya mau ke Mas Teguh terlebih dahulu. Sebetulnya kalau di mata dunia, peran dari hutan Indonesia itu ada di mana sih Mas? Sangat penting karena kita kan negara ketiga yang memiliki luas tutupan hutan yang cukup besar setelah Brazil dan Kongo. Tapi sayangnya pertama untuk laju kehilangannya ya. Iya, dan saya sedikit mengkoreksi di awal, laju deforestasi Indonesia sebenarnya 620.000 hektar per tahun pada periode 2009-2011. Jadi sekarang? Lebih kurang sama, dan 300.000 hektar dari itu disumbangkan oleh ekspansi perkebunan sawit. Jadi sebenarnya kenapa hutan kita rusak? Satu tadi memang kalau dari bacaan cepat saja ya kami di Greenpeace itu para bakal calon presiden Indonesia yang hari ini digadang-gadangkan sebagian besarnya terlibat memiliki bisnis aktif di sektor kehutanan perkebunan atau yang bersangkut paut dengan isu kehutanan, kemudian juga didukung oleh bisnis tersebut. Jadi sebenarnya sangat relevan ketika kita bicara isu kehutanan di pemilu 2014. Dan kenapa hutan kita hancur, itu karena hutan ditebang, kayunya diambil, kemudian ditanami akasia, kemudian ditanami sawit, kemudian hasil dari itu dijadikan produk untuk kita gunakan sehari-hari. Jadi sebenarnya dalam hal ini sebagai pengguna produk, konsumen dalam hal ini juga harus mendapat informasi yang cukup bahwasan apakah produk-produk yang mereka gunakan itu bersih dari praktek-praktek pengerusakan hutan.
Ya. Nah, kalau misalnya konsumen mendapat informasi yang cukup kuat, saya pikir ini bisa menjadi satu gerakan yang cukup baik untuk merubah atau menghentikan laju deforestasi. Tapi berarti masyarakat jangan-jangan belum aware sampai ke sana ya. Nanti saya akan ke Mas Teguh lagi. Pak Widodo, ini kalau berbicara mengenai pemetaan partisipatif, apa sih yang dimaksudkan? Ya, pemetaan partisipatif ini satu upaya masyarakat, terutama masyarakat adat, bagaimana menunjukkan tentang keberadaan mereka, terutama kawasan hutannya. Nah, di Indonesia pemetaan partisipatif ini sudah berkembang sejak tahun 96 dan DKPP sudah mengkonsolidasi sekitar 5,2 juta hektar pemetaan wilayah. Nah, dari 5,2 ini ternyata ada sekitar 81% itu di kawasan hutan. Artinya ini potensi yang luar biasa terhadap konflik ke depan kalau kita salah urus mengelola hutan. Angkanya aman, itu ada sekitar 49 juta itu masyarakat adat di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Artinya, ini merupakan potensi suara yang sangat besar dalam konteks pemilu. Kalau ini tidak diurus, maka 49 juta ini akan lari kemana-mana. Sementara partai-partai politik tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat. Nanti saya akan kembali ke Pak Widodo karena saya juga ingin tahu kenapa masyarakat adat ini juga menjadi penting. Hutannya kan apakah sekarang sudah kembali ke mereka atau milik pemerintah atau seperti apa? Nanti akan kita perbincangkan juga. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.